Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswat Narsana dengan NIM 200101110115. Saya mahasiswa Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, kita di sini akan belajar bersama lagi mengenai materi selanjutnya, yaitu materi kelas 7 semester 2 kurikulum merdeka pada tema 4 yang kedua yaitu permasalahan kehidupan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama menguraikan permasalahan dalam kehidupan sosial budaya. Yang kedua, mengidentifikasi sejarah lokal yang dimiliki daerah sekitar. Yang ketiga, menganalisis permasalahan sosial budaya. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai sejarah lokal. Ada yang tahu nggak sih apa sih itu sejarah lokal? Oke, sejarah lokal sendiri di Indonesia ini disebut dengan sejarah daerah. Adapun tokoh sejarah lokal yang pertama itu adanya Sultan Nuku, yang kedua adanya Ratu Kalinyamat, dan yang ketiga adanya Laksamana Mahalayati. Oke, yang pertama ini mengenai Sultan Nuku. Sultan Nuku ini merupakan salah satu tokoh pembawa persatuan multikultur antara Papua dan Maluku. Pada tahun 1789 ini terjadi pergolakan pergantian tata di Kerajaan Tidore, yang mana mengakibatkan Belanda ini ingin menjadikan Tidore ini sebagai vasal dan Patah Alam ini sebagai Sultan Tidore. Tetapi sebagian masyarakat Tidore ini tidak menerima Patah Alam sebagai Sultan Tidore, yang menyebabkan Belanda ini melakukan penyerangan terhadap masyarakat Tidore. Terus pada tahun 1794 Sultan Nuku ini berhasil menjadi pemimpin Tidore dan menggempur Tidore setelah beliau mendapatkan dukungan dari masyarakat Tidore dan ayahandanya. Tokoh yang kedua yaitu Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ini diberi gelar sebagai wanita penguasa di Jawa karena beliau berhasil menguasai wilayah seperti Jepara, Juwana, Pati, dan Rembang. Beliau ini memiliki nama kecil Ratna Kencana. Beliau ini merupakan putri ketiga dari Sultan Trenggana. Ratu Kalinyamat sendiri naik tahta setelah terbunuhnya Arya Panangsang. Selama kepemimpinannya, Ratu Kalinyamat ini berhasil memiliki armada laut dan perdagangan yang kuat dengan menerapkan sistem komanda. Tokoh yang ketiga yaitu Laksamana Mahalayati. Laksamana Mahalayati ini merupakan Laksamana wanita pertama di dunia modern. Beliau ini dikenal dengan Mahalayati atau Hayati. Beliau ini memiliki pangkat atau sebagai pemimpin armada laut Kerajaan Aceh. Namun sebelumnya beliau juga pernah memimpin pasukan Inong Bale, kerap komandar, dan diplomat. Pada 21 Juni 1599, kapal Belanda ini berlabuh di kota Kerajaan Aceh, yang mana awalnya masyarakat dan Kerajaan Aceh ini sangat menyambut baik kedatangan Belanda, akan tetapi tujuan awal dari Belanda ke Aceh ini malah ingin memporak-porandakan tatanan pemerintahan yang ada di Aceh, sehingga dilakukannya penyerangan terhadap Belanda dengan terhadap Cornelis dan Frederik de Houtman. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan sosial budaya. Yang pertama itu adanya eksploitasi pembangunan berlebihan. Pada abad ke-17, Belanda ini membuka lahan perkebunan dan
Pada saat itu juga berdiri Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau yang disebut dengan VOC. Sejak saat itu, eksploitasi lahan pembangunan dan perkebunan itu dimulai. Untuk memenuhi kebutuhan lahan yang diinginkan, eh, ini dilakukan dengan cara deforestasi. Deforestasi sendiri yaitu penebangan hutan secara ekstrim untuk membuka lahan perkebunan dan industri. Yang selanjutnya yaitu adanya kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan sosial di Indonesia ini muncul akibat adanya perbedaan tingkat pendapatan individu. Kesenjangan sendiri ini juga erat kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan sendiri ini merupakan kondisi seseorang individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Seperti gambarnya yang pertama itu kurang tercukupinya anak-anak dalam memperoleh pangan. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial yang sangat terlihat dari segi bangunan, yang mana bangunan yang menjulang tinggi itu merupakan bangunan milik orang yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi dibanding bangunan yang di bawahnya. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan manusia dalam mendapatkan papan dan mempunyai papan. Yang selanjutnya mengenai kesetaraan gender. Seperti gambar yang terlihat, itu merupakan gambar R.R. Kartini yang merupakan pelopor adanya kesetaraan gender di Indonesia. Dengan adanya kesetaraan gender, diharapkan para kaum perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di berbagai bidang apa yang dianggap hanya boleh dilakukan oleh kaum laki-laki. Contohnya, masyarakat Indonesia itu masih menganggap kalau wanita itu nggak perlu memiliki pendidikan yang tinggi. Kalau ujung-ujungnya setelah menikah, para wanita ini hanya bekerja di dapur atau sebagai ibu rumah tangga saja. Selanjutnya yaitu mengenai kenakalan remaja. Yang pertama itu adanya vandalisme. Vandalisme merupakan aksi merusak atau menghancurkan barang yang bukan miliknya. Biasanya ini dilakukan dengan mencoret-coret tembok dengan kata-kata yang tanpa izin. Yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini merupakan perbuatan yang ilegal atau melawan hukum. Apabila seseorang sangat ketergantungan dengan narkoba, maka akan menyebabkan kerusakan baik dari fisik maupun psikisnya. Yang selanjutnya yaitu tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar adalah sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau kelompok yang mana salah satunya ini berperan sebagai pelaku maupun korban. Tawuran ini tidak hanya merugikan masyarakat setempat, akan tetapi bahkan dapat menimbulkan korban jiwa dan korban materi. Baik, materi mengenai permasalahan sosial budaya sudah selesai. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.